Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Arianti, mahasiswa PPG kelas Akidah Akhlak 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan mengajar di kelas 10B pelajaran Akidah Akhlak. Ayo, ikuti kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Man. Salaman. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan ya Ustazah. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Sepertinya wajah-wajah sedang jatuh cinta semua. Jatuh cinta pada Allah dan Rasulnya. Jangan kita dulu. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh KM. Siapa KM-nya? Saya. Siapa namanya? Rifa. Silakan berdoa dimulai. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali hari ini dengan ucapan basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan lancar sesuai tujuan dan cita-cita kita semua. Oke, Ibu absen dulu ya. Abdul Khairul Ismail. Hadir. Adwa Naila Rifani. Adinka Nafisa. Sudah absen, sudah berdoa sudah. Untuk memulai ke pembelajaran supaya kalian semua lebih konsentrasi, kita ice breaking dulu. Setuju? Ice breakingnya yang pertama adalah Gims Ustazah bilang. Jadi kalian fokus ke kalimat Ustazah bilang. Kalau Ustazah bilang silahkan berdiri, berarti instruksi dari Ustazah harus dilaksanakan. Berdiri semua. Kalau Ustazah bilang silahkan duduk, duduk. Tapi kalau tidak ada kata Ustazah bilang, berarti tidak ada instruksi. Paham? Baik, percobaan dulu ya. Ustazah bilang silahkan berdiri. Ustazah bilang hadap kanan, hadap kiri. Nah, fokus. Karena tidak ada kata Ustazah bilang, paham? Ustazah bilang silahkan duduk. Siap ya? Yang langsung berarti nggak boleh ikutan lagi. Berarti nggak fokus. Ustazah bilang silakan berdiri. Ustazah bilang kepalkan tangan kanan ke atas. Ustazah bilang Allahu Akbar. Kepalkan tangan yang kiri. Ustazah bilang silakan duduk. Ustazah bilang lipat tangan ke atas. Hanya itu yang betul. Lipat tangan ke atas, bukan ke depan, ke atas. Sekarang langsung ini. Berarti hanya pikir padilah ya, bukan sentral. Tepuk tangan bagi sapi, kambing, kelinci makan apa? Hah? Makan apa? Oh, tumbuhan. Kalau rumput tumbuhan warnanya apa? Kalau awan warnanya apa? Kalau sapi minumnya? Siapa yang minum susu tadi? Ya, Hardi. Kenapa Hardi tiba-tiba sapi minum susu? Kenapa? Karena ini ya, pertanyaan tadi jadi nyamuk apa sih susu? Ternyata sapi minumnya bukan susu, tapi hampir semua bisa konsentrasi ya. Saya anggap semua sudah konsentrasi. Untuk belajar sudah bisa konsentrasi. Kita siapkan hati pendengar kita untuk belajar akidah akhlak, di mana dalam materi ini kita akan membahas induk akhlak terpuji yang ada 4 ya. Hikmah, syaja'ah, ifah adalah. Kenapa kita akan belajar ini? Supaya kita bisa menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai dengan slide ya. Oke, sebelum ke materi, kita ke ayat dulu ya. Tentang
akhlak terpuji di sini sudah ada. Ada yang mau baca? Pak, silakan Rifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kira-kira kenapa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini? Ada apa jawabannya? Kenapa Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Untuk menyempurnakan agama Islam. Ada lagi? Bentar. Tujuh umat-umat sebelumnya. Kebaikan. Zulfi. Oh, udah. Yang sesuai ada di ayat Quran disebutkan. Uswatun hasanah. Ya, sedikit lagi menjadi uswatun hasanah. Liqut tamimah. Apa itu artinya? Untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bukan di ma'rifah. Sesuatu yang dapat dipetik. Jadi yang sesuatu yang dapat dipetik tidak hanya bunga ya. Sekuntum kamboja bukan ya, jadi hikmah. Apa lagi? Pelajaran boleh. Apa lagi? Makna suatu kejadian. Oke, semuanya bisa mengacu ke sana. Kelihatan tidak? Tidak. Kurang gede ya. Hikmah artinya bijaksana. Nah, tadi disebutkan ya di awal, pikiran yang bagus, pemahaman dan ilmu. Makanya orang-orang atau para ulama yang selalu mengeluarkan kata-kata bijak atau quotes yang memotivasi dan membuat kita merenung itu disebut ahli hikmah ya, disebut ahli hikmah. Kalau kamu ngasih quotes-quotesnya bucin, nah belum bisa ahli hikmah itu. Itu disebutnya ahli bucin ya. Jadi paham ya, hikmah itu artinya gitu. Keutamaan hikmah apa saja? Satu, ya, memiliki rasa percaya diri dalam membela kebenaran. Kedua, pertama yang terus dikembangkan. Tiga, memiliki penalaran yang objektif dan otentik dalam semua bidang kehidupan. Jadi orang yang hikmah akan hati-hati membuat keputusan, karena hikmah itu berasal dari kata hakama ya, membuat keputusan. Jadi orang yang penuh hikmah itu hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berucap, hati-hati mengambil kebijakan. Makanya dia akan punya rasa percaya diri, terus ilmu yang dia punya itu dikembangkan dan memiliki penalaran. Jadi logikanya main, gak asal ngomong, gak asal berbuat ya. Asli adil itu artinya wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sebenarnya bukan sama rata, tapi proporsional. Saya punya anak 5, memberi bekal kepada 5 anak saya gak sama. Yang gede 20.000, yang kedua 10.000, yang ketiga masih SD 5.000, yang masih kecil segede ini 20.000. Biasanya itu kan habis duit. Jadi 3.000 cukup kan? Nah, itu namanya adil, memberikan sesuai kebutuhan. Jadi memperlakukan hak dan kewajiban secara bentuk-bentuk adil. Satu, adil kepada siapa? Yang belakang. Coba adil kepada siapa? Yang pertama. Iya betul, adil kepada Allah. Siapa namanya? Yang pada kedua, bentuk adil yang kedua. Adil kepada
adil kepada orang lain. Yang keempat, adil kepada makhluk lain. Maksudnya ketika kita adil kepada Allah, kita memposisikan diri sebagai hamba, jadi melaksanakan semua perintahnya. Adil pada diri sendiri, contohnya disiplin sama sembilan. Duduk berkelompok, geser-geser berlihat. Mau gampang dari tengah ke belakang. Ya, sekarang dibuat 4 kelompok ya. Coba kelompok 1 lihat. Oh itu sana. Kelompok 1, 2. Oke, solid sana. Kelompok 2, beri komentarnya. Jadi ini kan sahabat itu akan menjadi penolong kita nanti kan. Jadi berkelakuan baik terhadap bisa meningkatkan persentase masuk surga nanti. Bisa meningkatkan persentase masuk surga. Di kelompok 3, beri komentar. Sama, solid, tidak. Solid, terus sahabat itu bisa menolong kita masuk ke surga. Terus apa lagi kira-kira? Jadi kalau kita punya sahabat itu harus saling menolong dalam keadaan kita senang ataupun susah itu Iya. harus saling menolong. Susah senang menderita kaya ya sama-sama. Kelompok 4, kertas LKS berdaya kelompok jadi berarti nah ini yang lagi diskusi kan. Oke, udah selesai diskusinya, waktunya sudah habis. Ya, kelompok 4, silakan jelaskan. Baik, jadi di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 kita diperintahkan untuk berdakwah dengan cara yang hikmah, yaitu dengan bijaksana, lalu tidak boleh mencaci maki dan juga tidak boleh menggurui. Bagaimana? Setuju? Setuju. Silakan, terima kasih Pak. Baik, jadi ada dalil-dalil tentang akhlak terpuji yang lain. Salah satunya atau contohnya dari surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, yang artinya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Nah, itu sabar dan salat di situ diartikan sebagai akhlak terpuji ya, sabar dan salat. Nah, karena sesungguhnya hal-hal yang demikian itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Jadi orang-orang yang tidak khusyuk itu bisa dibilang susah atau sulit dalam menjalankan sabar dan sholat. Tersediaan seperti Muhammad Al-Fatih. Keberanian Muhammad Al-Fatih dibuktikan ketika ia memimpin penaklukan atas Konstantinopel dan berhasil memimpinkannya dalam waktu yang terbilang. Pada awal 1453, Muhammad Al-Fatih mengerahkan 80.000 artileri dan 200.000 angkatan laut Ottoman dan 320 kapal angkatan perang. Nah, pada waktu 1453, Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan kota Konstantinopel yang tidak pernah keberanian yang sesuai dengan kebenaran. Ya. Terima kasih. Belum, insya Allah pasti harus bisa. Oke, mungkin dicukupkan sekian materinya hari ini tentang induk akhlak terpuji. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya tentang sifat induk akhlak tercela. Nah, jadi kebalikannya. Kalau sekarang kita harus berbuat baik, nanti minggu depan kita harus tahu apa saja akhlak-akhlak yang harus kita hindari. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat tercela dan didekatkan kepada sifat terpuji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa alhamdulillah.